Halo Sobat Impact Talk, balik lagi bersama saya Babang host Eliezer yang siap menemani istirahat siang Anda. Seperti biasa, Impact Talk hadir setiap hari Selasa sampai Jumat jam 12 sampai jam 1 menemani istirahat siang Anda. Nah, hari ini kita ada di segmen Suara Muda, di mana yang muda yang bersuara. Kita akan membahas kekreativitasan anak muda, di mana di tengah kondisi seperti ini mereka malah bereaksi dan menghasilkan sesuatu yang produktif. Tapi sebelum kita ke narasumber saya mau menyapa dulu Sobat Impact Talk yang sudah dengan setia menyaksikan acara ini. Terima kasih banyak. Selamat berlibur. Wah, luar biasa sekali. Walaupun di tengah liburan gini, Sobat Impact Talk masih mau menyaksikan acara ini. Kami sangat berterima kasih. Dan jaga terus di kesehatan Anda ketika berlibur. Dan salam juga buat keluarga. Atau mungkin bisa sharing, nonton bareng bersama keluarga di rumah mumpung lagi liburan. Nah, dan buat Sobat Impact Talk yang pertama kali menyaksikan acara hari ini, saya juga ingin menyapa. Terima kasih untuk menyaksikan acara ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya supaya setiap kali kita on air, Sobat Impact Talk bisa dapatkan notifikasi supaya bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Kan gak enak ya kalau nimbrung di tengah-tengah pembincangan. Karena itu jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Dan mungkin juga Sobat Impact Talk yang sedang berlibur hari ini boleh di komen lagi liburan kemana. Sayangnya kalau komentar belum bisa kirim foto ya. Kalau udah bisa kirim foto bisa sekalian kirim foto tag kita. Tapi ya jangan khawatir, kita juga akan terus mendoakan supaya liburan Sobat Impact Talk luar biasa untuk akhir pekan ini. Dan kami juga tetap membuka hotline kami kalau ada pokok doa, ada kritik, ada saran. Jangan lupa untuk menghubungi nomor yang ada di layar. Atau seperti hari Rabu kemarin kita ada konseling pernikahan dan kami pun masih membuka line pertanyaan. Kalau misalnya ada pertanyaan tentang seputar pernikahan, jangan ragu untuk menghubungi. Linknya ada di deskripsi di bawah. Jadi lihat ada deskripsi di layar handphone TV atau tablet Anda. Diklik, nanti di situ ada Google Form linknya. Tinggal diklik linknya, lalu tulis pertanyaan Anda. Mau tulis nama boleh, enggak juga tidak apa-apa. Dan di bawahnya ada link satu lagi untuk topik Impact Talk. Kalau Sobat Impact Talk punya pertanyaan seputar doktrin, kegerejaan atau permasalahan anak muda, ngerokok boleh nggak, nge-vape boleh nggak nih? Kan nge-vape bukan rokok. Nah, itu boleh tanya di link di situ. Nanti kita akan bahas bersama pastoral di Gereja Baptis Pertama. Oke, segitu saja pembukaan kita dan kita akan tanya-tanya dengan narasumber kita. Hari ini sudah ada dua narasumber. Yang satu bergabung via Zoom, yang satu sudah hadir di studio 2 IDC Center. Halo, selamat siang. Saya sapa dulu yang ada mungkin yang jauh dulu kali ya. Selamat siang Iren dan Lois. Halo, siang kok. Apa kabar? Apa kabar di sana? Baik-baik. Oke, dan juga kita akan menyapa narasumber yang kedua yaitu Jesslyn. Apa kabar Jesslyn? Baik, terima kasih sudah diundang. Wah, luar biasa sekali loh. Terima kasih Jess mau datang meluangkan waktu yang senggang. Jesslyn di kegiatan ngapain sekarang? Sekarang udah kerja juga, jadi sambil kerja terus kadang-kadang sambil bikin kue juga gitu. Kalau hari Sabtu, Minggu kayak gitu. Oke, jadi sekarang udah kerja. Iya. Terima kasih loh udah mau datang walaupun lagi kerja. Kerjanya di kantor atau? Untuk sekarang itu kita masih work from home sih dari kantornya. Okay. Iya. Jadi masih fleksibel lah ya. Iya masih. Kerja di bidang apa Jess? Aku kerja di bidang IT. Sekarang posisinya masih trainee. Oh, jadi kemarin lulus tahun berapa? Baru lulus bulan Juli kemarin. Oh, berarti masih tergolong muda lah ya. Iya Karena dong. kita ada di segmen Suara Muda, host sama narasumbernya juga harus muda. Kita masih muda. Betul. Nah, kalau Iren sendiri ini Iren sama Lois boleh memperkenalkan diri dong, boleh cerita-cerita kegiatan sehari-hari gimana sebelum kita masuk ke topik kita. Oh, siapa dulu? Oke, hai. Aku Ireina. Sekarang kegiatannya paling kuliah sih, kuliah profesi. Udah sama usaha ini aja. Kuliah profesi teh profesi apa? Jadi James Bond? Oh, apoteker. Kuliah apoteker. Kalau Lois sendiri, coba Lois. Halo, aku Lois. Sekarang lagi disibukkan dengan tugas-tugas kuliah dan usaha ini. Oke. Kuliah di mana Lois?
kuliah di Unpad. Kuliah di Unpad, Unpar, Unpar. Parahyangan. Jurusan? Jurusan hukum. Wah, bahaya, saya takut salah ngomong, nanti saya dituntut ini. Oke, tapi nanti kita akan lanjut, tapi saya mau tanya-tanya dulu sama Jesslyn nih. Jesslyn sendiri kan ngambil sambil kerja, sambil buka usaha. Usahanya di bidang apa sih? Usahanya itu di bidang cookies, brownies, sama cheesecake. Jadi memang kekinian gitu jadinya. Kan sekarang lagi populer tuh cookies-cookies yang gede-gede, terus yang soft, cookies-cookies coklat kayak gitu. Terus kemarin lagi ngetren juga brownies yang isinya selai-selai crunchy gitu ya, sama cheesecake kayak gitu. Wow, jadi memang memang mengejar pasar yang kekinian lah ya, berarti targetnya anak muda ya. Jadi emang kita targetinnya anak muda dan tapi kita tetap bikin untuk yang gak terlalu muda. Contohnya buat operator kita. Kita tetap bikin juga. Kan mungkin kalau yang itu biasanya kurang suka untuk cookies-cookies yang gede-gede gitu kan. Kayak kalau cookiesnya terlalu gede takut gitu. Maksudnya makannya gila gede banget gitu. Tetap bikin yang kecil-kecil juga gitu. Jadi kayak kue-kue biasa tapi rasanya tetap sama kayak gitu. Betul sih, karena kalau udah besar kan, kalau udah umurnya sudah cukup, aduh gede diabetes. udah takut ya. Jadi memang mengejar ke sana. Pertanyaannya kenapa ke daerah cookies? Ya karena memang passionnya masak sih dari dulu. Jadi memang senang bikin kue. Ya terus kemarin pas beres tugas akhir, beres skripsi kan nganggur dulu tuh. Sebenarnya kan interview kerja juga butuh waktunya lama. Nah jadi sempat kepikiran untuk bikin kue juga. Pikir sambil ngisi waktu kenapa nggak ngisi dengan yang bermanfaat kayak gitu kan. Jadi akhirnya bikin kue, coba-coba resep kayak gitu. Terus ternyata banyak yang mau. Jadi akhirnya jualan juga. Oke, berarti bermula dari hobi ya. Dari hobi suka masak, lalu banyak permintaan. Ini kalau boleh tahu mulainya sendiri. Maksudnya ini bisnis pure sendiri atau kerja sama mama atau sama adik atau gimana? Idenya sih pure sendiri sih, ya cuma bikinnya di rumah gitu. Tapi untuk yang ngerjain dan lain-lain itu pure sendiri sih. Dari bikin adonan sampai jadi. Kalau nama produk atau mereknya sendiri apa? Mereknya itu Jaiva Bakery. Itu Jaiva itu namanya dari mana itu? Artinya apa? Jaiva itu dari nama sendiri sih sebenarnya. Karena kan nama aku Jesslyn Diva. Terus karena bingung cari nama merek, akhirnya disingkat aja gitu. Jadi Jaiva. Jadi itu singkatan dari nama sendiri ya. Nah, memang niat dibisnisin atau karena iseng aja ini tuh? Awalnya sih aku iseng-iseng aja sih karena ngisi waktu kan dari beres TA terus nganggur terus akhirnya bikin kue supaya ada manfaat waktunya. Tapi setelah dipikir-pikir kayaknya kalau diseriusin juga oke gitu kan. Lagi sekarang kan kayak makanan-makanan yang online gitu lagi naik juga sekarang kan. Yang kayak di Instagram kayak gitu-gitu, di Shopee peminatnya juga lumayan banyak. Nah mungkin sekarang aku belum bisa sih kayak full time untuk ngerjain ini. Cuman pengennya sih niatnya ke depan diseriusin kayak gitu. Oke, jadi ke depannya memang mau diseriusin si Jaiva Bakery sendiri. Sekarang buat pemasaran sendiri pakai lewat dari teman ke teman kah atau Instagram kah atau apa? Untuk pemasaran itu dari Instagram ya, mungkin kalau memungkinkan kemarin-kemarin sempat endorse juga. Mungkin bukan influencer yang gede banget sih, cuma maksudnya sempat kayak kita kirim produk supaya di review juga dari Instagram. Terus ada di Shopee juga, bisa di order lewat Shopee. Sistemnya tetap pre-order sih, sama pemasaran ke teman-teman juga kalau misalnya mereka pengen beli gitu. Nanti kan bisa dari mulut ke mulut kayak gitu. Boleh. Ini salah satu bentuk endorse-nya datang ke Impact Talk. Oh iya dong. Dengan contoh produk. Oh, contoh produk nanti boleh dicoba? Boleh. Ya, nanti lah. Sekalian nanti kita tunjukin sama para sobat Impact Talk supaya bagaimana wujudnya nanti kita akan kasih lihat sama sobat Impact Talk si kuehnya ya. Nah,
saya mau ke Iren dulu nih sekarang nih. Iren sama Lois. Iya. Apa tadi kan Jesslyn bermula dari ke isengan, lalu nungguin TA. Sekarang kalau Lois sama Iren sendiri ini memulainya kenapa? Memulai bisnis? Oh sebelumnya ini kalian berdua ini di bidang apa nih? Bidang apa nih? Oh, kalau Irlona Kitchen sendiri ya seperti namanya ya, di bidang kuliner juga gitu. Sebenarnya sama kayak Jesslyn, tapi kami memang mulainya dari produk-produk kayak Korean garlic bread yang lagi kekinian beberapa waktu ini kan. Terus ada juga beberapa roti, dan rotinya itu bisa dalam bentuk sourdough atau roti biasa yang pakai ragi instan gitu. Oh, Terus, jadi bikin roti sendiri? Beda, jadi kalau misalnya sourdough tuh dia lebih ke arah ragi alami hasil fermentasi dan emang lebih sehat sih sebenarnya dibandingin roti biasa gitu. Terusnya selain itu juga kita bikin dessert box, ada tiramisu, ada klepon dessert box. Terusnya ada minuman, sama nggak lupa juga pempek yang dulunya namanya Skipo, mungkin ada yang kenal. Nah sekarang kita masukin juga ke Irlona ini gitu. Oke, berarti memang variannya lebih banyak lah ya. Ini kenapa mau memulai bisnis? Jadi awalnya kan mama emang suka masak gitu, terus kita juga emang suka makan masakannya mama, dan kita ngerasa itu enak gitu. Jadi emang dari dulu tuh mama dan kami emang pengen bercita-cita tuh buat restoran sama kafe gitu sih. Nah berhubung lagi pandemi gini, jadi kita mulai dari yang usaha kecil-kecilan, dari outshop gitu. Itu Jadi chefnya masih mama? Bareng-bareng, ya. Chef utamanya mama, kami mah perintilan aja. Jadi itu sekalian belajar lah ya. Iya, iya. Sekalian mencari ilmu gitu. Nah, dari namanya sendiri Irlona, ini apa artinya Irlona nih? Irlona tuh dari sama kayak Jaiva sebenarnya dari nama kami sih, kan kami 3 bersaudara, Ireina, Lois, Nadine. Kalau digabungin tuh Irlona gitu. Oh, jadi cari nama sendiri gitu ya? Ya, nama sendiri. Oke, wah saya jadi terinspirasi. Mungkin saya kalau bikin produk namanya El Cafe, Eliezer Christian Firmano. Oh, bisa. Tapi ini diambil dari nama sendiri. Jadi maksudnya ini mau diseriusin atau cuman karena pandemi aja atau gimana nih? Kami emang mau seriusin kan, soalnya emang cita-cita tuh mau buat restoran dan kafe gitu. Jadi mungkin mulainya dari sekarang, dari kecil-kecil, mungkin nanti bisa berkembang, bisa beneran buat kafe nyata, restoran nyata gitu. Oh, memang targetnya ke sana lah ya. Oke, terus yang kalian siapkan nih kan pasti mau mulai usaha itu banyak hal yang perlu disiapkan gitu kan. Nggak cuma ya tadi kan memang semua bermulai dari hobi gitu ya. Hobi A, hobi B, ngerasain masakan mama enak, tapi kan buat mulai usaha itu nggak gitu aja. Mungkin dari Jesslyn dulu deh, apa aja yang kamu persiapkan untuk memulai usaha? Untuk persiapannya itu sebenarnya kalau kayak alat-alat kayak oven kayak gitu-gitu sih sebenarnya di rumah udah ada. Cuman kan kalau untuk ukuran loyang, jadi banyak juga harus nyiapin kayak loyang-loyang baru untuk menunjang kapasitas produksi juga. Nggak mungkin kan kita produksi cuma dengan 1 atau 2 loyang aja, jadi butuh banyak kayak gitu. Terus terutama resep sih, itu persiapan resepnya lumayan lama karena nggak gampang kan cari resep yang kita pengen makanan kita enak, kita pengen makanan kita kualitasnya bagus, tapi cocok di semua orang gitu. Nggak, misalnya kalau kue nggak kemanisan, tapi nggak tawar juga, terus coklatnya mau pakai yang gimana, harganya gimana, itu kan jadi pertimbangan juga. Jadi misal, aku pengen kuenya biar wangi, misal aku pakai Wisman, tapi dari segi harga gimana, aku butuh campurannya bagaimana, kayak gitu. Jadi memang dari segi resep itu paling lama sih persiapan resep, untuk cari yang enak, kualitasnya bagus, bahan-bahannya, terus cocok di semua orang kayak gitu. Betul. Ya karena karena kalau resep kadang-kadang banyak gitu ya. Ya tapi untuk masuk ke harga pasar target kita kan juga harus dipertimbangkan ya. Memang dari bahan-bahan juga berarti harus dipikirkan ya. Oke, kalau dari Iren sama Lois sendiri gimana nih persiapannya?
Sebenarnya sama aja sih sama Ci Jaslin tadi kan karena kita makanan juga. Kalau untuk oven dan barang-barang yang besarnya tuh karena mama emang suka masak. Jadi dari dulu tuh emang udah ada, dari pas aku kecil juga udah ada. 19 tahun yang lalu udah. Jadi udah ada loyang-loyang semuanya udah ada. Terus yang buat sedikit rumit tuh bener sih resepnya kan mama juga buat resepnya tuh beda-beda dan biasanya kalau kita udah buat resep kita nyoba berkali-kali dulu apalagi kita tuh punya varian sourdough sendiri kan ragi alami jadi mama yang buat raginya sendiri jadi perlu bener-bener waktu yang lama dan kalau rotinya sendiri udah jadi kadang tuh kita buat tester buat teman-teman dulu terus minta pendapat mereka gimana apa yang misalnya apa yang kurang apa yang perlu ditambahkan gitu sih terus apalagi kayak misalnya kita buat stiker buat nyari-nyari wadah logonya gitu sih medsos juga. Oke. Gitu. Nah ini logo nih Chef Diva sendiri logonya bikin sendiri atau gimana? Logonya dibikinin temen. Logonya dibikinin teman tapi dengan karakteristik. Iya betul, memang warnanya pengennya kan kita logonya oren-oren gitu kan, oren-oren coklat, terus namanya, terus ada si rotinya gitu yang lucu gitu kan. Pengen logonya sih sebenarnya pengennya fresh, lucu gitu, supaya memang pasarnya kan anak muda jadi biar menarik gitu logonya kayak gitu. Kalau Irlona sendiri, yang bagian desain siapa nih? Kalau untuk logo aku yang desain sih. Ya mungkin nanti kita kasih lihat logonya lah ya. Nanti dikirimkan ya logonya. Oke, siap. Nah kalau misalnya ini gini, resep kan istilahnya bertebaran di internet. Yang jadiin pembeda signature-nya dari Chef Diva dulu deh. Apa sih? Pembedanya itu kan kalau misalnya resep nih misalnya cookies gitu ya kalau di internet itu gulanya tuh banyak banget terus kadang aku sering nyoba juga kan beberapa resep jadi sebelum resep yang sekarang itu banyak banget resep yang udah dicobain kayak gitu ada misalnya yang cookiesnya itu aku pengennya kan agak lembut tapi luarnya tetap agak garing ada yang terlalu lembek dan untuk orang Indonesia itu kurang sesuai. Aku mungkin kalau misalnya di luar negeri itu suka cookiesnya yang lembek-lembek gitu. Tapi kalau di sini kan kebanyakan orang suka yang agak kering kayak gitu. Jadi itu salahnya Good Time itu. Iya. Cookies pertama yang saya rasain juga memang Good Time kan tapi itu crunchy banget gitu kan. Iya, itu jadi seleranya gitu kan. Betul. Dari resep gimana caranya aku pengen niru bakery di luar negeri tapi resepnya itu disesuaikan sama selera di Indonesia kayak gitu. Wah, betul. Jadi itu yang dimodif banyak banget. Terus pemilihan coklatnya juga gimana caranya kita bisa dapet coklat yang rasanya tetap enak, tetap dark coklat. Tapi dari segi harga itu nggak semahal kalau aku misal beli dark coklat yang kayak impor kayak gitu. Betul. Gimana caranya? Terus apakah gulanya itu perlu dikurangin kalau untuk orang-orang yang lebih tua kayak gitu? Karena mereka kan nggak suka kalau gulanya terlalu banyak. Tapi tetap nggak tawar juga kalau dikasih ke anak muda mereka tetap suka juga gitu. Oke. Nah kalau dari Irlona sendiri nih, yang jadi signature-nya Irlona sendiri kan karena persaingan di luar sana juga sangat tinggi ya. Apa sih? Kalau kami sih, kalau soal roti yang pertama ya, roti itu kami emang bikin sourdough seperti yang tadi udah diulang-ulang juga. Emang itu kan dari ragi alami, di mana adonannya tuh hasil fermentasi. Nah, kalau misalnya hasil fermentasi itu memang butuh waktu yang lebih lama, tapi dia tuh banyak manfaatnya. Kayak misalnya sourdough tuh lebih banyak kandungan lactobacillusnya, di mana kita tahu lactobacillus itu kan flora normal atau bakteri baik dalam usus gitu. Jadi ngebantu pencernaan, terusnya bisa buat orang-orang yang celiac disease juga, dan bagus buat diet karena dia itu glycemic index-nya tuh kecil gitu. Itu sih, mungkin sekarang udah mulai banyak ya yang ngebuat resep-resep sehat gitu, tapi ya masih jarang juga sebenarnya untuk soal roti gitu. Jadi kami mencoba menawarkan itu yang pertama. Terus yang kedua, kami juga selalu berusaha untuk memberikan makanan dengan premium ingredient.
ingredients gitu. Kayak kalau misalnya kita kan banyak lihat ya kalau Korean garlic bread tuh ya banyak sih di mana-mana udah ada, tapi belum tentu kualitas cream cheese-nya tuh cream cheese yang benar-benar enak gitu. Itu sama kalau kami ngasih makanan tuh berusaha yang berlimpah gitu. Jadi kalau misalnya kayak Korean garlic bread, ya cheese-nya emang banyak dan garlic-nya emang banyak gitu. Kalau tiramisu ya emang kerasa tiramisunya gitu sih. Jadi di kualitas dan si otentikitasnya itu dipertahankan lah ya. Dan yang tadi yang sehat itu menjadi signature atau selling point lah. Oke, keren sih. Dapat ide dari mana? Apa teh? Ya maksudnya mau jual itu. Mau jual itu? Dapat ide dari mana untuk jual yang sehat, gitu, yang selling pointnya seperti itu gitu? Oh, sebenarnya kalau kami sih emang sebenarnya kan cita-citanya punya restoran dan kafe. Tapi sebenarnya ada lanjutannya lagi kok. Cita-citanya tuh restoran dan kafe sehat gitu. Oke. Jadi emang pada akhirnya tuh menjual barang-barang yang sehat, karena kan makin sekarang orang kayak mikir ya udahlah makan apa aja gitu, yang penting praktis. Tapi mereka nggak berpikir dari segi kesehatannya gitu. Dan sekarang ya kami mencoba untuk memberikan itu gitu. Oke, setuju. Terlalu banyak sesuatu yang instan lah ya. Ya. Oke, jadi memang keren sekali. Nah, kalau Chef Diva sendiri produk-produknya apa aja sih? Produk-produknya itu sekarang belum bisa terlalu banyak banget sih gitu, karena kan yang bikin cuma sendiri. Cuman kita ada cookies yang coklat. Boleh dikasih lihat gitu? Oh boleh. Ini ada cookies coklat nih, ini yang giant, jadi gede gitu, segede gini. Ini kurang lebih beratnya sekitar 80 gram. Jadi satunya sekitar 80 gram. Coklatnya ada isi coklat, kacang juga, kacang almond. Terus kita bikin yang kecil-kecil juga, yang mini-mini. Jadi ini kalau untuk yang nggak suka cookies yang terlalu kenyal gitu, terlalu lembek, nah ini bisa jadi pilihan juga karena ini lebih crunchy kayak cookies-cookies yang biasa kita makan. Kalau misalnya yang lebih tua biasa lebih demen ini. Cocok buat kecil-kecil. Cocok buat operator kita hari ini. Terus kita juga ada brownies coklat gitu sih. Dalamnya tuh ada crunchy-nya gitu. Ya, dalamnya ada coklatnya gitu. Browniesnya itu bisa pilih yang ada almondnya sama kacang medenya gitu. Ini kelihatan. Iya kayak gini. Ini isinya selai coklat crunchy gitu. Sama browniesnya itu nggak terlalu manis juga, kita bikinnya supaya bisa masuk ke semua umur kayak gitu. Oke. Dan yang tadi itu itu bungkusan cookiesnya? Iya, ini bungkusan cookiesnya. Kayak gini supaya menarik juga kan, kayak kekinian gitu bungkusannya. Simple cuman menarik ya? Ya, simple, menarik. Terus kayak gini juga kita pilih supaya kalau pengiriman keluar kota itu kita bisa tetap pakai bungkusannya sama. Keluar kota juga dikirim? Iya, kita bisa kirim keluar kota juga. Memang bisa tahan, ini kan agak kering lah ya. Ini bisa bertahan berapa hari sih? Ini bisa tahan sampai seminggu. Seminggu? Iya, bisa tahan sampai seminggu. Kita nggak pakai pengawet sih, cuma kalau bikinnya bersih kan bisa tahan lama gitu. Betul. Karena yang bikin busuk kan bakteri, kalau misalnya kita sebersih mungkin ya. Betul sih. Ya, dan kardusnya rapet juga kok, jadi nanti dibungkus lagi gitu. Oke, jadi di luar kota pun jangan takut, pengiriman 2 hari masih punya waktu 4 hari, tapi begitu sampai ke meja juga hilang deh itu. Sampai 4 hari tenang. Jadi ya buat yang di luar kota bisa jangan takut untuk pesan. Nah, kalau jadi fokus kedua ini ya. Fokus ke cookies sama brownies. Fokusnya di sini. Siap-siap. Kalau dari Irlona sendiri, kalian produknya apa aja sih? Kalau kami produknya kan tadi sempat dibilang ada roti gitu ya. Ada rotinya tuh kayak roti pandan, roti coklat, roti raisin cinnamon, ada scallion cheese, terusnya roti-roti yang lain, roti tawar, roti gandum juga ada. Terusnya kalau misalnya Korean garlic bread itu ada 3 rasa, ada yang mozzarella beef, ada yang original, sama ada yang nori. Terusnya dessert box, ada tiramisu dessert box, ada klepon dessert box. Kalau minumannya itu ada kopi aren, coklat, gitu. Terusnya pempek. Sejauh ini itu. Itu cukup banyak loh itu. Lagi. Kalian manage-nya gimana itu? Berdasarkan purchase order atau gimana? Iya. Jadi emang sistemnya
pre-order. Jadi misalnya kalau misalnya kita buat pre-ordernya untuk hari Minggu, akhir-akhir ini hari Minggu kan, jadi pemesanan terakhir itu hari Rabu. Soalnya untuk sourdough sendiri kan perlu raginya tuh perlu diolah karena ragi alami. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk buat sourdough. Jadi terakhir pemesanan hari Rabu dikirim hari Minggu. Jadi masih sifatnya pre-order dan ya jadi dari sekian menu itu ya bisa di-manage sesuai orderan ya. Iya. Nanti tinggal di list pesanannya apa aja gitu. Nanti ya baru dipikirin. Dipikirin. Apa yang dipikirin? Di manage bikinnya gitu maksudnya. Diatur betul. Nah kalau dari dari Jaiva Bakery sendiri, kisaran harga berapa sih? Kisaran harganya itu sebenarnya kalau yang cookies yang gede-gede itu kita bisa jual per piece juga. Jadi kisaran harganya sekitar 15.000 per piece. Cuma kita ada paket juga. Jadi kalau beli 3 itu 40. Terus kalau yang kecil-kecil gini tuh kita jualnya sekitar 20 ya, dapat 4 gitu. 20 dapat 4. Nah ya, jadi tapi bisa dipaketin juga. Ada yang paketnya itu 45 dapat 10. Wow. Jadi kita paket-paketin kayak gitu. Terus ada yang paket sama brownies kayak gitu. Jadi kisaran harganya tetap terjangkau. Kalau misalnya pengen beli sekalian banyak buat keluarga kan lebih hemat kayak gitu. Oke. Kalau si browniesnya sendiri? Kalau browniesnya itu ini 40 yang coklat ya. Kalau yang cheesecake itu 60. Kayak gitu. Jadi memang tapi bisa dipaket-paketin. Itu semua bisa diakses dari Shopee? Bisa. Kita semua itu paketnya ada di Shopee juga. Untuk brownies, untuk cookies semuanya ada di Shopee. Jadi kalau mau lihat harga boleh ke Shopee, boleh dicek. Dan jangan khawatir karena 7 hari masih 7 hari. Oke lah ya. 7 hari itu di luar ya, belum masuk ke rumah sakit, masuk kulkas. Kalau yang cheesecake itu harus masuk kulkas. Iya, karena keju kan, ada krim kayak gitu. Tapi kalau ini aman kalau yang coklat. Oke, berarti kalau cheesecake kalau di luar, kalau misalnya dikirim harus sehari sampai. Sehari sampai ya. Kalau cheesecake sehari sampai, tapi yang lain aman lah. Yang lain aman. Ya, siapa tahu ada sobat Impact Talk yang sedang menyaksikan dari luar kota, ngelihat produk-produknya mulai, aduh jadi pengen pesan gitu. Jadi jangan ragu, nanti link dari Jaiva dan Irlona kita akan taruh di deskripsi. Nah kalau dari Irlona sendiri nih, kisaran harganya berapa sih? Siapa tahu ada yang tertarik gitu, penasaran. Oke, kalau misalnya dari pempeknya sendiri itu mulai dari 6.000 per piece sampai 25.000 per piece. Itu tergantung jenisnya. Kalau minuman 15.000 itu yang 250 ml. Ada yang 1 liter juga gitu. Terusnya kalau misalnya Korean garlic bread itu dari 25 sampai 35. Terusnya kalau roti mulai dari 25 30 sampai 50. Oke. Oh ya, tiramisu 40. Dessert box maksudnya. Dessert box 40. Semua paketnya kalau misalnya orang mau lihat nih, lihatnya di Instagram atau Shopee atau di mana? Kami masih di Instagram sih. Masih di Instagram. Maksudnya banyak foto-fotonya gitu. Belum bisa ke Shopee kayak Jaslyn gitu karena belum mengerti. Dan kalau untuk garlic bread sendiri tuh dikirim ke luar kota nggak bisa gitu sih. Roti-roti lain juga sih karena emang kan nggak pakai pengawet, nggak pakai pelembut, nggak pakai yang kimia gitu. Jadi masih belum berani karena takut gak tahan kan. Perlu di trial dulu. Harus di trial dulu. Oke, perlu di trial. Boleh nggak nanti kirim-kirim ke kode keras itu. Ya kan kalau walaupun di dalam kota kalau dikirimnya pakai paket kan belum tentu sampai sehari kan. Iya. Jadi boleh deh dikirim ke saya. Wah, luar biasa loh. Kalian masih muda-muda udah mau bisnis. Pertanyaannya, menurut kalian kalau ini diseriusin, lu bisa jadi penghidupan gak sih? Mungkin dari Jaslyn dulu.
Oh, selama sebenarnya agak mungkin awal-awalnya kalau bisnis sendiri itu kan apalagi kita maksudnya bukan kita nggak punya start misal followers yang sangat banyak kayak influencer kayak gitu kan. Jadi sebenarnya agak susah sih kalau awal-awal ya. Mungkin butuh sabar juga, terus butuh banyak gimana lah caranya supaya kita bisa terus pertahanin kualitasnya juga supaya orang kan dari mulut ke mulut itu nyebar juga tentang produk-produknya kita kayak gitu. Terus sebenarnya kalau untuk awal-awal gini belum bisa sih untuk jadi kayak sumber pencaharian pertama gitu yang utama. Cuman yakinnya sih kedepannya kalau misalnya memang serius dan kita banyaklah strategi marketing kayaknya kan ya untuk supaya gimana brand kita ini bisa dikenal orang banyak kayak gitu. Nah itu sih sebenarnya cukup menjanjikan juga karena udah banyak juga yang sukses gitu untuk jadiin brand yang tadinya dari rumahan terus dengan konsistensi gitu kan dari segi kualitas produk, segi pemasaran. Terus akhirnya orang dari mulut ke mulut dan juga dia bisa marketing yang bagus, akhirnya bisa jadi gede juga dan akhirnya bisa bahkan penghasilannya bisa melebihi mungkin kalau kita digaji sama orang kayak gitu. Betul. Nah kalau dari Ilona sendiri nih sejauh ini dari yang dihasilkan menurut kalian bisa nggak sih ini jadi pekerjaan utama nih? Karena pembeliannya fluktuatif, apalagi kan kita makanan ya. Jadi kalau misalnya kita tuh dibeli kalau merekanya pengen makan. Jadi pembeliannya tuh nggak bisa misalnya satu pre-order ini kita buat 50 nggak bisa dipatok kayak gitu. Jadi benar-benar kalau untuk jadi penghidupan sih sampai sekarang belum bisa ya. Tapi karena kita mencari goal yang lebih besar, kan kita mau buat restoran dan kafe sehat, jadi kita sih mau sabar dan konsisten untuk ngelakuin hal itu gitu supaya nantinya bisa berhasil. Betul. Karena memang harus punya goal sama tujuan sih. Karena kalau ngobrol sama pembisnis juga semua rata-rata bilang harus ada goal, ada tujuan. Ya sama lah kayak naik ke gunung gitu lah ya. Dari bawah ngerangkak ke atas gitu. Capek sih, cuman nanti suatu saat kita dari puncak lah ya. Wah luar biasa semangat. Jadi apa? Tapi luar biasa lah anak-anak zaman sekarang. Anak di zaman kuliahan saya dulu itu semua nggak mikirin bisnis, semua mikir kuliah benar kerja. Iya. Padahal banyak banget peluang yang bisa diciptakan dari rumahan. Dan tadi ya bahkan ada yang penghasilannya lebih dari yang digaji ya. Banyak juga usaha rumahan yang akhirnya dia benar-benar bisa jadi brand gede gitu. Gak kalah sama yang toko-toko, padahal cuman online aja pemasarannya gitu. Betul. Mereka bahkan gak punya toko fisik gitu kan. Oke, berarti kalau Jaslyn sendiri kedepannya kan kalau Irlona tadi udah jelas mereka pengen punya restoran. Kalau Jaslyn sendiri pengen punya shop atau cuman mau online saja? Aku sendiri sih sebenarnya pengen sih kalau punya misalnya shop kayak cake shop gitu. Jadi orang memang bisa benar-benar datang lihat dan beli kayak gitu. Cuman ya untuk sekarang sih kita masih online. Kedepannya sih ada memang pengen bikin cake shop. Kedepannya ada, wah luar biasa nih. Nah mungkin buat teman-teman atau ada pesan nggak buat teman-teman yang mulai lagi galau nih mau usaha coba. Mungkin dari Irlona dulu deh. Oh sekarang bagiannya brandnya aja ya. Branding. Untuk orang-orang yang mau mulai usaha, awalnya mungkin research dulu ya. Usaha apa, targetnya siapa, itunya harus jelas dulu. Soalnya kalau misalnya itunya nggak jelas, kalian mau ngasih usaha untuk siapa gitu, nggak jelas kan. Terus habis itu paling ya gagal itu biasa sih sebenarnya. Misalnya contoh pengalaman aja, misalnya di pre-order yang segini banyak nih yang beli, terus di pre-order selanjutnya tuh sepi, ya jangan patah semangat gitu, maksudnya konsisten. Kan iya terus konsisten. Soalnya emang harus ditekuni kalau untuk usaha gitu. Kalau usaha satu kali pre-order habis itu hilang brandnya ya nggak usah mulai gitu maksudnya. Terus harus
terima pandangan orang juga. Misalnya kan kalau orang ngasih feedback ada yang baik, ada yang enggak. Nah, jangan berkecil hati, terus tetap ditingkatkan lagi produksinya, ditingkatkan lagi kualitasnya. Intinya mah harus berani mencoba dan rendah hati juga gitu. Kalau misalnya ada orang saran apa ya kita terus improve gitu, dengerin aja gitu. Oke, luar biasa, berarti jangan patah semangat lah ya. Kalau dari Deva, dari aku sih sebenarnya pokoknya mulai aja dulu, lakuin dulu, karena percuma kalau misalnya kita punya ide usaha nih, kita udah mikir dari lama, oh gue hobi ini terus pengen buka usaha ini tapi nggak pernah dilakuin, banyak alasan lah gitu, kayak gue nggak ada waktu, sambil kuliah, sambil TA, sambil apa, pokoknya lakuin aja dulu, nggak apa-apa misal kita batasin kapasitasnya sedikit aja nih sesuai kemampuan kita. Tapi kalau misalnya produk kita konsisten, produk kita enak kayak gitu, terus kitanya tetap kasih do the best lah gitu. Dan sama kayak tadi yang Lois bilang, Irin bilang juga, kayak tetap terima masukan orang, orang kasih kritik, orang kasih saran, tetap terima, terus kita perbaiki juga produk kita jadi lebih baik, supaya bisa cocok juga sama banyak orang. Itu pastilah orang akan pesan lagi kayak gitu. Jadi ya sarannya mulai aja dulu. Kalau misalnya nggak dimulai-mulai, cuma rencana doang juga nggak akan pernah maju gitu kan. Betul. Jadi yang penting dilakuin dulu gitu. Betul. Tapi pertanyaannya, pernah dapat kritik yang nyesek nggak sih? Kritik yang nyesek banget sih nggak sih ya, kalau sampai nyesek banget gitu. Oh, nggak ada. Cuma biasanya kayak mungkin kan selera orang juga ya agak beda-beda. Misal, oh ini kayaknya kemanisan sedikit gitu. Atau bahkan ada yang, jadi kadang kritik itu suka bikin bingung juga. Ada yang bilang kemanisan, ada yang bilang kurang manis. Jadi pasti kalau misalnya bisnis makanan tuh gitu kan, yang satu bilang kurang manis, satu bilang kemanisan. Jadi kita harus cari titik tengahnya itu gimana gitu. Oke. Nah kalau dari Irlona pernah dapat kritik yang bikin nyesek nggak sih? Nyesek banget sih enggak ya, paling cuman yang kayak Ci Jason bilang tadi aja, kayak yang ini kurang ini, tapi yang ini kelebihan ini gitu aja sih sebenarnya. Oke. Maksudnya paling bilangnya ada yang bilang isinya kebanyakan, ada yang bilang isinya kekurangan gitu, bingung jadinya. Gitu aja sih. Tetap kasih banyak supaya saya pesan. Oke. Nah tapi ya memang sih ya. Kalau Jesslyn sendiri kan, kalau Irlona pemasaran kemana sih? Ke teman-teman dulu atau ada pernah dapat orang yang nggak dikenal sama sekali nggak sih? Orang yang nggak dikenal? Kayaknya sejauh ini orang-orang masih dikenal sih. Maksudnya untuk kalau misalnya teman kita mesenin produk kita untuk orang lain, bisa pernahnya kayak gitu sih. Tapi masih ada. Pernah. Jadi dia tuh adalah temannya saudaranya mama aku. Gitu, jadi pesan, iya kan bingung. Jadi pesan gitu tiba-tiba gitu aja sih paling. Jadi karena dari mulut ke mulut kan emang. Jadi tapi belum pernah ada yang orang random nggak tahu di mana gitu. Belum pernah ya? Enggak, belum. Kalau Jason sendiri kalau di Shopee ini pernah nggak sih dapat yang random atau masih? Sebenarnya kalau untuk dapat yang random itu malah bukan dari Shopee waktu itu. Jadi kayak ada nih temennya mama itu pesan, terus nggak tahu kan dia bagiin ke siapa gitu kan. Dia pesan yang kecil-kecil gitu kan, itu isinya banyak. Terus dia pesan berapa paket, aku nggak tahu dia bagiin ke siapa. Terus tiba-tiba memang ada aja, tiba-tiba ngechat, kan kita ada WA juga via WA. Tiba-tiba ngechat, ya mungkin bisa dari situ kan. Aku nggak tahu sih itu orang, maksudnya emang orang random, aku nggak tahu nomornya dan nggak kenal. Tiba-tiba ngechat mau pesan cookies dong gitu. Jadi memang ada, tapi mungkin belum banyak banget kayak gitu. Oke, jadi memang dimulai dari teman-teman dekat, dari orang-orang terdekat, bisa ke teman-teman ya. Iya. Dan siapa tahu Sobat Impact Talk juga mau penasaran nanti setelah melihat tadi fotonya, produk-produknya, ngiler, boleh langsung pesan nanti kita masukin linknya buat pemesanan di deskripsi. Jadi terus
Saya aja udah ngiler di sini. Melihat produk-produknya. Jadi jangan ragu untuk memesan. Jadi bisa bantuin endorse ya. Terima kasih loh udah dibawain produknya. Oh iya mantap. Boleh. Nanti kita coba bersama-sama lah. Jadi tapi ya tadi ya luar biasa loh bahwa kalian itu yang muda mau usaha dan itu hal yang sebenarnya di kita itu dulu kekurangan orang-orang seperti ini. Kalau dulu saya punya banyak teman di luar, ya kita di satu negara gitu ya, mereka udah nggak pikirin kerja, mereka mikir mau usaha apa. Makanya banyak sekali produk-produk yang kalau di Indonesia kayaknya masih produk rumahan itu masih makanan kan ya. Tapi kalau di luar sana ada yang bikin dompet. Di sekarang udah banyak sih, sekarang udah mulai banyak produk rumahan, dompet, ada yang mulai bikin kartu-kartu yang aneh-aneh gitu ya. Maksudnya bukan aneh-aneh tapi maksudnya tools yang bagus gitu. Kalau di negara sana kan udah terbiasa, tapi ini sebuah contoh yang baik buat kita bahwa tadi ya mulai dulu aja dengan kapasitasnya kita, dengan apa yang kita bisa. Tapi pertanyaannya, pendidikan sama ini mana dulu nih yang dikejar nih? Saran buat teman-teman nih. Nanti siapa tahu ada orang, oh yaudahlah saya mau mulai aja, saya mau tinggalin pendidikan, gimana deh menurut kalian nih? Mungkin dari Jaifa dulu deh. Oke. Dari pendidikan sama ngejar usaha. Pertama pertimbangannya itu bikin usaha itu nggak gampang. Kita nggak bisa expect usaha kita tiba-tiba bisa menunjang kebutuhan keluarga kita secara keseluruhan gitu kan. Jadi memang pendidikan itu penting. Kenapa saya juga sekarang kayak gitu. Jadi pendidikan oke, tetap kalau bisa kuliah, tetap kejar aja. Kata siapa gelar nggak penting, karena jualan gini juga nggak gampang. Jangan expect penghasilannya tiba-tiba 10 juta sebulan gitu kan. Itu nggak mungkin. Jadi pasti cuma kecil-kecil lah penghasilannya, apalagi PO pertama, PO kedua, ketiga kayak gitu. Berapa sih gitu sebenarnya. Tapi yang kecil ini kan tetap baby step kita gitu, langkah kita ke depan. Tetap kita harus punya penghasilan sampingan juga kayak gitu, bukan sampingan sih, penghasilan utama selain ini. Jadi yang memang bisa menunjang ya pengeluaran kita untuk bantu keluarga kita gitu. Jangan ngegantungin usaha kita ini dan kita nanti akan frustasi sendiri gitu karena ini. Jadi aduh gila, usaha gua nggak maju-maju, penghasilannya segini-gini terus. Ya itu kan baby step usaha kita nggak bisa expect tiba-tiba usaha kita kayak usahanya artis-artis gitu mendadak terkenal, orang semua pada beli gitu kan. Jadi tetap menurut aku pendidikan tetap dikejar, hobi juga iya. Nah itu akan jadi pilihan nantinya ke depan. Apa kita mau kerja dulu sesuai bidang pendidikan kita, atau kita pengennya kerja apa, dan kita kumpulin modal baru nanti kita akan buka usaha kita. Atau kita kayak aku sekarang, kita selang-seling. Jadi aku Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu misal aku bikin kue, aku fokus usaha aku tetap dijalanin, terus nanti aku kerja lagi, terus aku ada waktu luang aku bikin buat usaha aku lagi kayak gitu. Tapi tetap kita harus ada pegangan lah gitu. Betul. Jadi tadi ya takutnya nanti bergantungan ke salah satu ternyata nggak berkembang, frustasi sendiri ya. Iya. Kalau dari Irlona sendiri, Irlona coba siapa Ir atau Lo-nya? Lo dulu deh baru Ir. Kalau dari kami juga pendidikan itu penting ya. Soalnya kalau orang yang berpendidikan untuk berusaha juga pikirannya lebih dibuka. Maksudnya lebih apa sih? Pikirannya itu lebih luas gitu. Jadi tahu misalnya harus kayak gimana. Terus kan aku juga kuliahnya harus tetap jalan. Terus bantu-bantu mama buat produk juga gitu. Kalau dari aku nambahin aja, bener sih, maksudnya kuliah itu penting karena kalau misalnya kita di tengah-tengah kuliah mau udahlah tinggalin aja kuliahnya, mau kerja aja, itu kan nggak bertanggung jawab ya. Jadi kalau misalnya kita terusin kuliahnya kan itu salah satu bentuk tanggung jawab gitu, belajar bertanggung jawab. Terusnya juga kalau misalnya
kita udah selesai kuliah kan, siapa tahu ilmu yang kita dapetin di kuliah itu bisa dikembangin buat usaha kita nanti. Kayak misalnya untuk aku di bidang kesehatan adalah sepercik-percik gitu, maksudnya yang bisa dimasukkan ke dalam usaha ini gitu. Terusnya kan kalau misalnya kita udah kerja, kita lulus, kita usahanya masih kecil kan, kita bisa kerja dulu yang lain supaya menambah modal untuk usaha kita ini gitu. Gitu sih kalau menurut aku, pendidikan tuh penting juga. Betul ya. Jadi jangan mengatasnamakan mengejar mimpi lalu mengambil keputusan yang ceroboh. Betul. Jadi harus semuanya di planning, dan pendidikan juga penting, tapi memang nggak ada salahnya kan kita kalau istilahnya kita selesaiin pendidikan dulu terus usaha juga kan nggak ada masalah. At least kita sudah menyelesaikan tahap kehidupan gitu ya. Oke lah ya. Jadi terima kasih buat waktunya buat Jaiva, dan terima kasih juga buat Irlona yang sudah meluangkan waktu buat mengisi Impact Talk, dan terima kasih juga Sobat Impact Talk meluangkan waktu untuk menonton kita di tengah liburan ini. Semoga liburan Sobat Impact Talk juga terus ceria dan penuh kesukaan, dan jangan lupa terus mengucap syukur dan jaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini. Saya Babang Host undur diri, dadah.